Ningsih, CGP Angkatan 10 dari UPTD SDN 014665 Perkebunan Air Batu 1 Perawang. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Putri Utami Siregar. Assalamualaikum Ibu Putri. Baik ya Ibu Putri, di sini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelumnya dilakukan supervisi nanti dalam kelas. Jadi sebelumnya itu kita akan melakukan percakapan dulu ya Bu ya. Nah, adapun kenapa dilakukannya supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran nanti akan dilakukan. Dan mengapa kita melakukan percakapan praobservasi ini ya Bu? Di sini kita untuk mengetahui atau untuk melakukan persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik nanti untuk anak murid Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu, apa ya tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai nanti di dalam kelas? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya lakukan, di sini ada 3 tujuan dari pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik harus mengetahui dulu apa yang ingin dipelajari. Kemudian untuk yang kedua itu mengenal dan membuktikan bagian-bagian mata. Selanjutnya yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian mata berdasarkan hasil pengamatan atau penggunaan yang Jadi di sini Ibu ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai di sini? pengembangan itu mungkin saya melakukan 2, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan itu membimbing diskusi kelompok kecil. Kemudian pengetahuan siswa itu bisa dengan mengenal dan menjelaskan bagian-bagian mata. Kemudian keterampilannya itu presentasi hasil diskusi yang mereka lakukan mengenai pengamatan atau percobaan setelah mereka lakukan. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai di sini adalah kompetensi dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ya Bu ya. Selanjutnya Bu, saya ingin mendengarkan Bu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas, seperti mungkin strateginya, metodenya, atau model pembelajaran yang akan digunakan nanti di dalam kelas Bu. Di sini untuk strateginya saya menggunakan pembelajaran berdifferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang berdasarkan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan juga kapasitas siswa tersebut. Dan untuk modelnya tersebut saya juga menggunakan model berbasis masalah. Metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok, penugasan dan juga tanya jawab. Jadi rencana yang akan diterapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdifferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, lalu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah PPT ya Bu, juga dengan metode diskusi kelompok ya, kemudian penugasan dan tanya jawab kepada murid-murid nanti. Lalu bagaimana ya Bu media yang digunakan nanti di dalam kelas? Kalau media di sini saya menggunakan Infobus, kemudian ada LKPD, laptop dan juga YouTube. Pengalaman di situ. Jadi Ibu akan menggunakan Infobus, LKPD dan laptop serta YouTube itu. Kira-kira Bu, kapan ya kita akan melakukan kegiatan ini ya Bu? Itu kita laksanakan hari Sabtu pada tanggal 10 April
kita akhiri Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Saya mendapat gambaran kira-kira langkah-langkah apa saja yang saya lakukan nantinya di kelas, kemudian media apa saja yang akan saya gunakan. Baik, jadi nanti Ibu sudah dapat gambaran ya, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas, nanti media apa yang akan Ibu gunakan di dalam pembelajaran, seperti itu lah Ibu. Oke Bu, terima kasih waktunya, sudah memberikan waktu untuk percakapan praobservasi sebelum observasi berlangsung. Sampai ketemu di hari Sabtu ya Bu ya. Nah, terima kasih. Demikianlah percakapan praobservasi kami. Sampai bertemu di hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik Bu. Untuk pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Itu perwakilan satu orang pimpin doanya. Siapa? Silakan siapa? Siapa? Biar berdoa. Ramadan, mari kita berdoa. Doa dimulai.
ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya, Ibu Fitri Utami Siregar, dan pengajar praktik saya, Bapak Fadlan Nasir Siregar. Assalamualaikum Bu Fitri. Assalamualaikum Bapak. Baik, apa kabarnya hari ini Bu? Pak? Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi di kelas yang sudah kita laksanakan pada beberapa hari yang lalu. Tujuannya ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini. Baik, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Karena pengalaman awal saya, jadi saya merasa canggung sedikit mengerjakan, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi ini kegiatan awal pertama kita ya Bu, ada perasaan sedikit canggung dan tegang, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik ya Bu. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, lalu langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk tahapannya, saya pertama kali membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan pengetahuan dan keterampilan memiliki diskusi kecil, yang mana pengetahuan tersebut dapat memahami bagian-bagian mata, sementara keterampilan itu dapat mempresentasikan hasil kelompok, hasil diskusi kelompok, dan keterampilan mengelola kelas. Jadi area pengembangan di sini adalah kompetensi atau keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan mengelola kelas ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum? Menurut saya sudah berjalan dengan baik Bu. Namun memang masih ada kekurangan pada saat pembelajarannya. Jadi di sini berdasarkan hasil pengamatan saya ya Bu, aktivitas pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu sudah baik, mengelola kelasnya juga sudah baik, diskusi kelompok kecilnya sudah baik, itu terlihat dari Ibu memantau tiap-tiap kelompok dari pembelajaran itu. Ada beberapa kekurangan di sini yang saya perhatikan memang. Di situ ada pengembangan atau keterampilan Ibu dalam bertanya jawab ya Bu ya. Menurut Ibu, apakah kekurangan atau kendala yang lain yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Mungkin kekurangan yang terjadi itu adanya beberapa siswa yang kurang aktif atau kurang terlibat dalam proses pengerjaan kelompok tersebut. Jadi di situ kekurangan yang Ibu hadapi itu kurang aktifnya ya Bu, atau mungkin ada teman yang mengandalkan itu aja kawannya seperti itu ya Bu ya. Baik, kira-kira kenapa ya Bu hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif atau kurang terlibat dalam diskusi kelompok itu? Mungkin dalam membagi kelompok seharusnya saya membagi berdasarkan gaya belajar siswa masing-masing, jadi mereka bisa lebih nyaman dalam proses pembelajaran. Nanti di sini Ibu mungkin kedepannya akan Ibu bagikan mereka bagi kelompok berdasarkan kebutuhan mereka. Kemudian apa rencana ke depan pada saat nanti proses pembelajaran ke depan yang akan Ibu lakukan? Mungkin seperti yang Ibu bilang tadi, saya bisa menggunakan area pengembangan pengetahuan, kemudian tanya jawab antar siswa agar mereka lebih paham lagi dengan materi-materi yang dipelajari. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Saya tunggu cerita ataupun hasil dari pembelajaran selanjutnya setelah Ibu menerapkan beberapa perbaikan-perbaikan yang akan diterapkan nantinya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Untuk waktunya sendiri belum dapat saya pastikan Bu. Insya Allah secepatnya akan saya laksanakan. Nanti di sini Ibu akan laksanakan secepatnya seperti itu ya Bu ya, walaupun waktunya belum bisa dipastikan. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat segera terlaksanakan di dalam kelas dengan baik ya Bu ya. Baik, akhirnya selesai sudah kegiatan kita terkait pra-observasi, kegiatan observasi dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Saya sudahi dengan